Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di video aku. Ini adalah video room tour untuk kosan aku yang part 2. Kenapa aku bilang ini part 2? Karena tahun sebelumnya aku juga udah buat room tour. Tapi di tahun lalu itu kosan aku masih lumayan belum ada apa-apa. Dan ini adalah kamar yang berbeda dari sebelumnya, walaupun memang tampilannya itu persis sama, tapi di sini kan meja dapurnya ada di sebelah kanan, sedangkan yang tahun lalu itu meja dapurnya ada di sebelah kiri. Oke, sebelum lanjut ke videonya, aku mau disclaimer dulu kalau misalnya di sini untuk lemari, tempat tidur dan juga AC itu sudah bawaan dari kos ya. Nah, untuk perlengkapan lain atau furnitur lainnya itu aku beli sendiri atau milik pribadi aku. Oke, lanjut aja ke videonya. Ini adalah penampakan awal ketika pas masuk ke dalam kosnya. Jadi kos aku ini berkonsep mezanin atau bertingkat gitu. Ini adalah penampakan pertama ketika masuk dari pintu. Di sebelah kanannya itu adalah tangga menuju ke ruang tidur di atas. Dan di bagian sebelah kiri itu ada lemari yang aku bilang itu udah bawaan dari kos. Jadi di sini di atas lemari aku taruh semua koper-koper aku dan ada beberapa kotak. Itu ada kotak TV yang aku taruh di situ juga karena aku nggak tahu lagi mau taruh di mana. Untuk di belakang pintu aku juga kasih cantolan untuk nyantolin baju atau tas yang sehari-hari aku pakai. Di sebelah lemari ini aku juga beli rak serbaguna. Raknya aku fungsiin untuk naruh beberapa kebutuhan aku seperti parfum, hand body, lulur, dan lain sebagainya. Untuk di atasnya aku taruh kalender, ada juga notes punya suami aku dan juga ada senter. Untuk di rak nomor 2 di sini ada kotak make up, kacamata, kotak HP, kipas mini dan juga jam tangan. Yang di bawahnya aku taruh untuk tas aku yang kecil-kecil. Nah, ini dia kosan aku jika dilihat dari dalam menuju ke arah luar. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, khususnya untuk teman-teman yang di TikTok banyak bertanya untuk sirkulasi udara di kos ini ketika masak itu gimana. Di dekat tangga sini, tepatnya di dekat pintu masuk, ada satu jendela yang lumayan besar, jendela aktif yang bisa dibuka. Nah, itu kalau misalnya aku masak, biasanya aku buka dan aku langsung hidupin kipas. Jadi makanya kenapa ada kipas kecil di atas kulkas. Oke, lanjut ini di bagian tangga. Di bagian tangga sini ada juga beberapa sepatu yang aku taruh di sini karena memang aku belum punya tempat sepatu. Untuk di bawah tangganya itu aku jadiin gudang, makanya banyak barang-barang yang tidak terpakai yang aku susun di situ. Nah, di sini juga ada satu ember. Karena aku nggak tahu lagi mau taruh ember ini di mana, jadi aku untuk sementara taruh embernya di sini dulu. Ember itu juga ada isi baju-baju kotor aku yang nanti juga akan aku cuci di bawah. Ada juga helm aku taruh di situ karena tadi aku baru keluar, jadi aku taruh di situ dulu. Dan ada juga vacuum cleaner yang aku taruh di situ. Nah, ini dia tangga menuju ke atas. Oke, lanjut di bawah tangga ini aku ada meja makan mini yang aku jadiin untuk meja serbaguna, nggak mesti makan doang, kerja juga kadang bisa di situ. Di depan meja ada mesin cuci mini yang warna putih. Aku taruh di situ aja karena memang udah nggak punya tempat. Dan di sebelahnya ada galon air minum. Untuk meja makan ini selain mini, ini juga portable karena bisa dilipat. Di sebelah meja makan, di sini aku udah punya kulkas mini. Walaupun kos ini sebenarnya sudah difasilitasi dengan satu kulkas juga untuk bersama, adanya di lantai 1. Tapi karena aku sering banget untuk nyetok makanan, kadang untuk stok makanan per minggu atau per bulan, jadi nggak mungkin untuk rame-rame karena aku butuh space banyak, jadi aku memutuskan untuk beli kulkas mini ini. Untuk di atas kulkas aku taruh satu tanaman palsu, tanaman hias di atasnya, dan aku taruh juga satu kipas angin kecil. Fungsinya seperti yang sudah aku jelasin tadi, ketika aku masak aku hidupin untuk membantu
asap dari masakannya keluar. Nah, ini dia penampakan dari dapur mini aku. Dapur segini udah lebih dari cukup kalau untuk aku berdua dengan suami. Untuk masak di sini aku tidak menggunakan kompor gas. Di sini aku menggunakan panci-panci listrik. Nah, ini dia untuk rak-rak perlengkapan masak aku. Nah, ini salah satu panci listrik aku yang ukurannya mini. Ini baru saja aku pakai. Untuk perlengkapan masak aku di sini aku punya rice cooker mini, ada 1 panci listrik mini dan 2 panci listrik sedang, dan aku punya 1 air fryer yang warna putih ini. Jadi kalau teman-teman penasaran atau tanya gimana rasanya masak pakai panci listrik, ya sejauh ini kalau misalnya untuk masak cuma berdua, itu sih sama aja ya kayak masak di kompor gas biasa. Cuman kalau untuk masak lebih banyak lagi itu kayaknya agak lebih lama daripada kompor gas. Nah, lanjut, di bawah meja dapur ini aku kasih tirai atau tirai kolong dapur. Di bawahnya juga aku ada nyimpan beberapa peralatan yang tidak terpakai. Dan untuk di meja dapurnya ini cuman ada beberapa bumbu masakan. Dan di situ juga aku tempelin untuk tempat sendok. Nah, untuk kamar mandi ini adanya di sebelah dapur persis. Nah, ini dia kamar mandi dengan kloset duduk dan shower. Showernya juga udah dilengkapi dengan water heater. Ada juga 1 lubang udara yang juga berfungsi sebagai sirkulasi udara dari kamar mandi. Ukuran kamar mandinya juga tidak terlalu kecil, ini bahkan lega kalau untuk aku. Kalau dipakai untuk nyuci baju atau nyikat baju juga masih oke banget. Oke, kita lanjut lagi ke space yang tengah ini. Ini juga salah satu space favorit kami berdua karena ini space serbaguna untuk kami. Di sini juga bisa digunakan untuk tempat sholat. Biasanya kami sholat di sini. Di situ juga ada tambahan kasur lipat yang biasanya bisa untuk sofa juga. Kalau kasur itu aku nggak beli karena itu dapat dari kantornya suami. Oke, untuk space di bagian bawah ini udah selesai. Kita lanjut ke space di ruang atas. Nah, ini dia penampakan dari tangga. Desain tangganya juga terbuat dari jaring-jaring besi gini, jadi masih bisa melihat untuk ke bawah. Nah, ini dia ruangan atas yang berfungsi sebagai ruang tidur atau tempat tidur. Untuk di ruangan atas ini masih bisa masuk untuk kasur ukuran 200 x 200. Di bagian atas ini juga udah dikasih tralis besi atau pagar besi gini, jadi aman, tidak akan berbahaya. Untuk selimut sengaja aku gantung di situ karena memang aku nggak mau terlalu banyak barang di tempat tidur. Jadi kalau misalnya selimutnya nggak kepake, aku lipat dan taruh di situ. Nah, ini dia pemandangan dari ruangan atas menuju ke ruangan bawah dan keluar. Nah, untuk teman-teman yang penasaran AC di mana, nah itu dia AC pas berada di atas pintu. Kalau di tahun lalu atas ini masih kosong atau bisa dibilang cuman ada tempat tidur dan meja lipat doang. Untuk tahun ini aku alhamdulillah udah bisa beli TV karena memang kosannya belum include TV. Jadi untuk di ruangan atas ini aku taruh juga TV ukuran 32 inch. Nah, itu dia kotak TV yang aku kasih tahu tadi karena memang aku nggak punya tempat lagi, jadi aku simpan di situ aja. Nah, untuk meja TV ini aku pakai meja lipat yang aku beli waktu pertama ngekos dulu. Nah, doain aja teman-teman, mudah-mudahan kedepannya aku bisa beli untuk meja TV yang lebih
worth it lagi. Tapi untuk sekarang meja lipat ini juga masih oke banget untuk dijadikan tempat TV. Untuk standing lamp itu aku udah punya dulu pas masih di Medan. Kebetulan beberapa waktu yang lalu suami aku ada pulang ke Medan, jadi aku minta tolong untuk dibawain ke sini. Kalau untuk jam dinding tempel itu juga aku beli di online, jadi aku tinggal tempel-tempel aja. Nah, ini dia tempat tidur atau ruangan tidur kami, dan juga ini adalah space paling favorit kalau lagi di kos ini. Oke, selesai untuk space di bagian atas. Ini kita mau turun lagi ke space bawah. Nah, ini dia pemandangan dari arah tangga menuju ke bawah atau ke pintu. Kalau untuk aku, tangga ini sangat-sangat tidak curam sama sekali, tapi ini kalau untuk aku pribadi. Nah, ini dia jendela gede yang aktif bisa dibuka. Inilah sirkulasi udara untuk ruangan kos ini. Jadi kalau menurut aku pribadi, kos ini sangat cukup untuk sirkulasi udaranya. Oke, selesai udah room tour untuk kos konsep mezanin dari kos aku. Untuk teman-teman yang tanya atau memang lagi cari kos di daerah Cikarang Pusat, tepatnya di Delta Mas. Jadi untuk nama kos, alamat lengkap, dan kontak personnya juga akan aku tuliskan semuanya di description box. Makasih untuk teman-teman yang udah nontonin room tour aku kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.